selamat bertemu kembali di pertemuan kedua ya. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan mental, definisi dan apa sih itu gangguan mental ya. Pada pertemuan kedua, kita akan mengulas mengenai memahami gangguan mental. Nah, ini outline yang akan kita ulas ya, ataupun materi-materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan mengulas mengenai definisi normal, yang kedua kita akan melihat definisi abnormal, kemudian kita masuk pada berbagai standar abnormalitas, dan kita akan mengulas sedikit mengenai contoh kasus ya. Oke, nah jika kita lihat ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan ketika kita menyimpulkan seseorang itu berada dalam kondisi normal. Yang pertama adalah terkait penyesuaian diri, yang kedua terlibat di dalam masyarakat, dan yang ketiga adalah berfungsi dengan tepat. Ketika seseorang itu dalam kondisi normal, maka dia mampu menyesuaikan diri dengan tempat di lingkungan sosial ya. Memahami normal dengan baik, bahwa ada aturan-aturan yang berbeda yang diterapkan di tiap lingkungan. Kemudian yang kedua, mampu berperan di dalam masyarakat ya. Jadi dia dapat menjalankan fungsinya ataupun perannya di dalam masyarakat sesuai dengan mungkin pekerjaan, pada orang dewasa mungkin pekerjaan gitu ya, atau di lingkungan perumahan mungkin dia sebagai ketua RT ataupun dia sebagai anggota masyarakat di sana gitu. Kemudian ketika mampu berfungsi secara tepat, dia mampu menjalankan fungsi diri sosial dan kerja ya. Jadi selain dia mampu terlibat di dalam masyarakat, dia juga menunjukkan bahwa dia dapat menjalankan fungsi tersebut dengan tepat. Artinya dapat dijalankan dengan baik. Nah, berikut adalah definisi abnormal. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentu saja tanda kutip tidak normal ya, kebalikannya ya. Ini abnormal adalah situasi terbalik dari situasi normal. Tidak normal menunjukkan ciri-ciri sebaliknya dari normal. Berarti dari 3 tadi yang kita bahas, mereka tidak memiliki gitu. Orang-orang dengan kategori abnormal tidak mampu melaksanakan itu, tidak mampu penyesuaian diri, berfungsi dengan tepat, terlibat di dalam masyarakat ya. Kemudian ada juga adanya rasa tidak nyaman atau sakit atau tidak bahagia. Itu yang cukup khas pada orang-orang dalam kondisi abnormal. Adanya perasaan tidak nyaman atau sakit atau tidak senang gitu. Kemudian yang selanjutnya ketidakberfungsian, adanya fungsi diri yang terganggu baik secara fisik maupun sosial maupun secara psikologis gitu. Kemudian merasa tertekan atau stres gitu ya. Meskipun stres ini adalah kondisi normal yang kita hadapi sehari-hari, karena tidak mungkin kan orang tidak mengalami stres gitu atau tekanan gitu ya. Namun ketika masuk pada kategori abnormal, yang disebut sebagai merasa tertekan itu adalah ketika mereka tidak mampu mengatasi tekanan sehari-hari gitu. Misalkan dalam kondisi macet itu kan tiap hari ya kita hadapi gitu ya. Kondisi macet di jalan gitu, seseorang yang abnormal mungkin akan merespon secara berlebihan. Misalkan dengan marah-marah, dengan menyalip dan menyalip tapi mengganggu gitu ya, dan membahayakan orang lain seperti itu. Kemudian selanjutnya pada kondisi abnormal seseorang juga mengalami ketidakbermaknaan, yaitu merasa hampa, sulit memaknai makna hidup gitu ya. Jadi kadang-kadang ada tuh orang yang bangun tidur tiba-tiba merasa, mau ngapain sih hari ini, aku ini apa sih tujuan hidupku, ngapain sih aku begini gitu ya. Mungkin itu perlu dilihat lagi. Kalau itu sampai sangat mengganggu, mungkin dia masuk dalam kondisi abnormal. Nah, nah selanjutnya kita akan melihat satu persatu gitu ya, standar apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk menilai seseorang itu abnormal atau tidak, atau terjadi abnormalitas atau tidak gitu. Nah, yang pertama, perlu kita pahami bahwa terdapat beberapa sudut pandang ataupun beberapa standar yang dapat digunakan untuk menentukan seseorang itu dapat digolongkan atau menunjukkan perilaku abnormal atau tidak gitu ya. Atau seseorang itu mengalami ciri atau mengalami persoalan atau gangguan mental atau tidak gitu. Nah, 3 standar yang pertama yaitu ada standar statistik, standar normal sosial, dan standar perilaku menyimpang. Kita akan ulas satu-satu. Nah,
Pada standar statistik gitu ya, normal atau tidaknya seseorang ditentukan dari jumlah rata-rata orang yang mengalaminya. Jadi, semakin sedikit orang yang mengalami dapat dianggap sebagai abnormal. Ya. Contohnya, semakin sedikit, jadi misalkan dari 100 orang gitu ya, dari 100 orang di dalam sebuah masyarakat misalkan ada 3 orang yang menunjukkan perilaku asertif gitu, ataupun perilaku dia mampu mengungkapkan pendapatnya dengan terus terang gitu ya, tetapi tidak menyinggung orang lain gitu. Nah, karena cuma 3 orang gitu dari 100 orang, maka orang yang mampu menunjukkan perilaku asertif ini dianggap sebagai abnormal gitu. Namun mungkin saja perilaku asertif ini dianggap normal di budaya tertentu seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah standar norma sosial. Abnormal dilihat dari adanya pelanggaran norma atau tidak, adanya pelanggaran aturan sosial atau tidak di dalam masyarakat. Nah, ketika seseorang melanggar aturan ataupun melanggar norma sosial, maka mereka dapat disimpulkan atau dapat digolongkan mengalami abnormalitas atau mengalami problem gitu ya. Kemudian yang ketiga, standar perilaku menyimpang. Ketidakmampuan mencapai tujuan pribadi ataupun gagal menjalankan fungsi sosial dan pribadi digunakan sebagai standar menentukan orang itu mengalami abnormalitas atau tidak gitu. Jadi ketika ada 2 ciri ini gitu ya, adanya ketidakmampuan mencapai tujuan pribadi, punya rencana banyak gitu ya, kemudian tidak ada satupun yang bisa dicapai ataupun bahkan tidak punya tujuan gitu ya. Kemudian dia juga gagal menjalankan fungsi sosial ataupun fungsi pribadi, tidak mampu bekerja padahal usia produktif, tidak mampu mandiri padahal pada usia yang harusnya sudah mandiri gitu. Atau sebaliknya, pada orang dewasa menunjukkan perilaku kekanak-kanakan padahal diharapkan sebagai orang dewasa mampu mengambil keputusan seperti itu. Oke, nah ini 3 standar lainnya gitu ya yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu adalah standar masalah personal, kemudian ada standar penyimpangan dari yang ideal, kemudian ada standar masalah fisik. Oke. Nah, pada standar masalah personal ya, abnormalitas ditandai dengan adanya perasaan tertekan, tidak bahagia, dan masalah-masalah yang terkait dengan relasi dengan orang lain, ataupun masalah-masalah yang terkait dengan relasi intim, seperti dengan pasangan, saudara, orang tua, atau yang lainnya. Kadang-kadang ada orang yang tidak punya masalah dengan relasi sosial gitu ya, tetapi dia punya masalah ketika relasi itu sudah masuk pada relasi yang lebih intim atau lebih akrab, lebih intens lah istilahnya gitu ya, seperti itu. Itu juga bisa dikategorikan sebagai kondisi yang abnormal. Kemudian standar selanjutnya adalah penyimpangan dari yang ideal. Perilaku yang tidak sesuai, ini tanda-tandanya dengan nilai yang ideal gitu ya. Semua orang mungkin saja menunjukkannya ketika tidak memenuhi standar ideal gitu. Jadi kita juga perlu melihat ideal yang dimaksud itu apa sih gitu ya, ideal yang dimaksud apa. Contoh gampangnya kalau misalkan di sekolah gitu ya, sekolah dasar misalkan gitu, kan kita di Indonesia sekolah dasar itu terutama yang negeri gitu ya, mengharuskan anak-anaknya menggunakan seragam sekolah gitu. Itu idealnya ya, itu standar idealnya. Nah, kemudian ada satu anak yang selalu ke sekolah tidak menggunakan seragam. Nah, Mbak, itu bisa kita simpulkan adanya penyimpangan dari yang ideal gitu. Seperti itu. Kemudian standar selanjutnya yang bisa kita lihat adalah masalah fisik gitu ya. Abnormalitas itu juga bisa loh kita lihat dari ada tidaknya masalah fisik gitu. Ditandain dengan adanya atau tidak gangguan fisik. Misalkan berkeringat berlebihan, detak jantung yang meningkat, seperti itu ya, karena masalah jantung, seperti itu. Jadi ini murni benar-benar disebabkan oleh masalah fisik. Oke, nah ini contoh yang bisa kita ulas ya, coba kita bahas sama-sama. Remaja X sering diejek dengan sebutan gila. Ia beranggapan kepada semua orang yang melihat dirinya bahwa orang tersebut ingin mengejek. Menurutnya,
orang di sekitar rumah selalu menurut orang tuanya ya, orang di sekitar rumah selalu melihat anaknya sebagai orang yang aneh karena X memilih menghindari interaksi sosial dan jarang bicara, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, abnormalitas yang dipakai atau standar abnormalitas yang digunakan itu adalah perspektif norma sosial gitu. Karena di sini karena di masyarakatnya itu mengharapkan orang itu mampu berinteraksi gitu ya dan sering sharing atau bicara dengan orang lain gitu. Tapi karena si X nggak bisa, jadilah dia dianggap sebagai orang yang beda gitu atau orang yang abnormal. Bahkan ada yang menyebutnya dia gila gitu ya, karena di masyarakat itu kan yang paling kata-kata yang paling dikenal itu kan adalah gila gitu ya. Orang punya masalah apapun, masalah psikologis apapun, gampang banget ngecapnya gila gitu. Kemudian kita juga bisa melihat kasus ini dengan perspektif perilaku menyimpang gitu ya, adanya perilaku yang menyimpang. Bahwa seharusnya gitu ya yang diharapkan itu adalah ataupun bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi gitu, tapi si X ini nggak bisa gitu. Jadi ini dua standar yang bisa kita gunakan untuk menilai seseorang itu mengalami abnormalitas atau tidak. Oke, semoga pemahaman mengenai apa itu gangguan mental, apa itu abnormalitas dapat dipahami dengan baik, karena pengetahuan ini akan kita gunakan untuk mengulas materi-materi pada pertemuan selanjutnya.